Hai, gue Jason dari Two Reviews. Hari ini gue mau review Moondrop SSP. Ini IEM terbaru dari Moondrop, dan ini lanjutannya seri dari Moondrop SSR. Ini versi retunednya, jadi ini treble-nya dan upper mid-nya lebih dikit dibanding SSR, dan bass-nya lebih banyak dibanding SSR. Sebelum kita lanjut reviewnya, gue mau kasih disclaimer dulu. Unit ini, SSP ini gue beli sendiri dari seller di Tokopedia. Gue gak terafiliasi dengan seller ataupun brand manapun. Review ini sepenuhnya opini gue sendiri, dan ya, itu aja. Jadi kita mulai dulu dengan TLDR. Kurang lebih SSP ini ya pada dasarnya cuman SSR dengan bass yang lebih banyak dan upper mid and treble yang lebih dikit. Nggak banyak perubahan selain hal itu saja. eh Ya, tidak banyak hal yang bisa gue omongin soal si SSP ini. Um, untuk lebih detailnya kita lanjut aja langsung ke reviewnya. Kita mulai dengan bass. Dan bassnya si SSP ini memang lumayan banyak dibanding SSR. Malah menurut gue secara umum ini lumayan lah ada emphasis di sub bass dan mid bassnya. Sub bassnya sekarang ada slamnya lumayan banyak. Mid bassnya juga lumayan punchy. Tapi speednya biasa aja, mungkin malah agak lebih pelan dibanding SSR. Agak lebih longgar lah istilahnya ya, dibanding SSR. Dan ya gue oke sih dengan hal ini, karena sebagai imbal baliknya kita dapat kuantitas serta tekstur yang lebih bagus di SSP dibanding SSR. Untuk dan karena itu juga begitu kita masuk ke mid range-nya, mid range di SSP ini lebih tebal dibanding si SSR. Terutama di bagian lower mids dibanding vokal cowok segala macam. SSP ini suaranya tuh lebih tebal dibanding SSR. Dan salah satu komplain terbesar gue pada saat gue dengerin SSR adalah suara SSR itu rasanya benar-benar udah tipis, dan upper mids ke treble itu benar-benar tajam dan shouty banget. Dan ini lumayan kebantulah dengan emphasis bass di SSP ini. Dia ada kenaikan dikit dibanding SSR dari 800 sampai ke 20 Hz. Lumayan banyak naiknya dari banding SSR. Sehingga mid range si SSP ini rasanya nggak kering-kering amat, nggak kosong, nggak tipis banget lah dibanding SSR. Walaupun emang mid range si SSP ini gue rasa karena ada yang kurang gitu, kayak gue nggak bisa bilang si vokal atau mid range si SSP ini tipis, cuman kayaknya masih ada yang kurang gitu loh kak, kayak kurang. Gue masih bilang kurang tebal, cuman ada yang kosong gitu rasanya di mid range si SSP ini. Apalagi kalau kita bandingin sama IEM yang lebih netral mid range semacam E2000 atau E3000 ataupun E1000 dari Final Audio. Tapi bagi gue setidaknya improvementnya lumayan banyak dibanding SSR. Jadi gue nggak bakal banyak komplain. Untuk detail segala macam, mid range-nya juga masih kurang lebih masih sama dengan SSR. Jadi it's not the best, tapi lumayan lah. Terus kita mau lanjut ke bagian upper mid dan treble si SSP ini, which masih lumayan menjadi isu bagi gue. Upper mids di SSP ini cuma berkurang sedikit banget dibanding SSR, tepatnya di bagian yang paling bermasalah di bagian 3K. SSP ini cuma beda ya koma sekian desibel dibanding SSR. Dan untuk bagian 5-6K itu lumayan banyak kepotongnya dibanding SSR. Itu kepotong kira-kira 2-5 desibel, tergantung. Nggak flat langsung motong dia dari 5-6K, dan ada juga berlanjut motong lagi sampai ke 8K. Dan menurut gue ini lumayan membantu ya, sehingga SSP ini kedengarannya lebih halus dibanding SSR. Gue sendiri bisa dengerin SSP lebih lama dibanding SSR. Dan
karena ditambah lagi dengan adanya bass tadi ya, lebih banyak body di SSP ini, sekarang ngedengerin SSP itu lebih lebih gampang lah, lebih ke counterbalance dengan emphasis di upper midnya. Tapi tetap aja bagi gua ini masih menjadi ayam yang cukup capek dengerinnya ya. Gua nggak bisa pakai ayam ini dan menikmati lagu tanpa berusaha untuk selalu siap-siap andai kata lagunya itu bakal tiba-tiba ada bagian yang tajam gitu ya, ada yang bagian tiba-tiba maju, apalagi kalau lagunya banyak vokal cewek atau violin segala macem, biola. Jadi ya, selain itu untuk masalah treble extension apa segala macem, kurang lebih masih sama ya dengan SSR, nggak banyak perubahan. Hmm, dan untuk detail segala macam di treble juga masih kurang lebih masih sama dengan SSR, tidak banyak perubahan juga. Ya, nggak banyak hal yang gue bisa ngomongin soal si SSP ini yang gue belum cover di SSR. Bahkan untuk soundstage dan imaging di SSP ini juga kurang lebih sama dengan SSR. Soundstage-nya si SSP ini ya lebih lebar dibanding dia dalam, ke depan belakang. Imaging juga kurang lebih masih sama akurasinya. Walaupun memang soundstage dan imaging di SSP ini mungkin bakal berasa uh, lebih dalam ya, bukan lebih dalam, lebih dekat dibanding SSR karena bassnya lebih berasa. Tapi sesungguhnya enggak juga. Kurang lebih masih sama lah. Um, gua nggak bisa komentar banyak lagi soal suaranya karena itu more or less hanya begitu saja perubahannya. Bagi gue pribadi ini tetap bukan ayam yang gue bisa jadikan pilihan. Tapi untuk memberi gambaran yang lebih jelas, karena gue udah banyak membuat comparison SSR dibanding ayam lain, gue bakal compare dia ke SSR secara lebih spesifik. SSP versus SSR, bassnya jauh lebih banyak di SSP, punch di mid bassnya jauh lebih enak di SSP, slam di sub bassnya SSP juga jauh lebih berasa dibanding SSR. Menurut gua pribadi SSP ini bassnya juga udah lumayan bagus. Kontrolnya memang lebih sedikit dibanding SSR. Jadi kalau misalnya suka dengerin lagu cepat, pasti bakal ketinggalan SSP. Tapi untuk EDM segala macam, setidaknya SSP jauh lebih satisfying. Ada beberapa orang yang memang lebih demen presentasi yang lebih netral di SSR untuk masalah bassnya. Gua bisa pahami itu. Gue juga awalnya nggak terlalu banyak masalah dengan SSR, cuman memang uh, punch dan slamnya bagi gue di SSR itu terlalu sedikit lah. Walaupun memang kuantitasnya nggak banyak, tapi punch dan slamnya benar-benar kecil sekali. Dan itu sidaknya resolve di SSP. Walaupun sebagai imbas baliknya kontrolnya memang lebih pelan, lebih jelek lah kontrolnya. Kemudian untuk mid range, SSP menurut gue jauh lebih baik dibanding SSR. Jauh lebih baik bukan berarti sudah bagus, jauh lebih baik dalam artian setidaknya mid range-nya walaupun memang lumayan shouty untuk masalah vokal perempuan ataupun instrumen yang lumayan tinggi nadanya, setidaknya vokalnya nggak cuman tajam nggak jelas, tapi setidaknya ada bodinya, tidak seperti di SSR di mana udah shouty dan lumayan tajam, dia juga tipis, jadi suaranya benar-benar aneh. Siapapun yang bilang SSR cocok buat vokalan, Anda harus dengar IEM yang memang lumayan bagus untuk vokalan. Menurut atau midrange yang setidaknya lumayan oke lah. Midrange di SSR ini di upper midrange itu benar-benar parah sekali. Tolong jangan rekomendasikan orang untuk pakai SSR untuk vokalan. Kemudian untuk masalah treble, di SSP di bagian 5-8K itu lumayan banyak kepotong dibanding SSR, jadi jauh lebih gampang didengerin SSP dibanding SSR. Walaupun memang menurut gua bagian ini juga masih tetap lumayan pedes kadang. Nggak pedes gimana sih SSP ini dibanding SSR, tentunya lebih halus. Cuman SSR pun sebenarnya gua nggak bisa golongin pedes gimana banget. Cuman kalau didengerin lama-lama tuh gampang capek, kuping itu gampang sakit.
eh karena kontras dibanding frekuensi yang lain sih gue rasa. Em, ya, dan ya sekali lagi gue rasa karena SSP juga lebih banyak bassnya, ini lumayan membantu untuk masalah seberapa banyak kontrasnya dibanding treble terhadap mid range and bass. Jadi di SSP ini jauh lebih mudah didengarkan dibanding SSR. Apakah SSP menurut gua itu udah merupakan IEM yang bagus terutama di harganya? No. SSP menurut gua dibanding IEM lain yang tersedia, contohnya kayak E1000, E2000, E3000 ataupun Blonde, menurut gua SSP ini masih lumayan kalah. Mid range segala macam, semua seri Final Audio itu jauh lebih bagus. Untuk masalah bass segala macam juga banyak IEM lain yang lebih bagus. Untuk masalah detail juga banyak yang lebih bagus. Sebagai contohnya, kalau misalkan Anda suka presentasi bass di SSR, ingin mid range yang lebih natural, tanda kutip, mungkin bisa ke E2000, E3000 ataupun E1000. E2000 itu yang paling di tengah-tengah, E3000 itu lebih banyak bassnya dibanding E2000, E1000 itu lebih dikit bassnya dibanding E2000. Untuk kalau untuk yang pengen signature yang lebih netral bright, itu mungkin bisa ke tin T2 yang original, yang MMCX yang bentuknya kayak agak kayak turbin gitu. Yang harganya sekarang kisaran 400 ribuan lah barunya kayaknya, atau malah mungkin udah lebih murah kali. Itu lebih ke netral bright. Teknikalitas jauh lebih bagus dibanding SSR ataupun SSP. Oke, nggak jauh-jauh amat, tapi lebih bagus tidak dibanding SSR atau SSP. Tonalitas jauh lebih gampang diterima. Dan kalau misalkan pengen suara yang lebih fun dikit lah ya, yang sedikit V-shape mungkin, nggak V-shape jamet lah, cuman treble-nya lumayan seru dan ada bassnya juga, dan mungkin termasuk New Kid on the Block gitu ya, Tin T2 Plus itu juga lumayan bagus opsinya. Overall gue rasa juga Tin T2 Plus teknikalitasnya juga setidaknya selevel atau lebih dibanding SSR ataupun SSP. Dan setidaknya tonalitasnya jauh lebih gampang diterima dibanding kedua ini. Gak banyak hal yang bisa gue ngomongin lagi soal si SSP ini, karena aksesoris segala macam gue udah cover di review gue yang SSR. Included aksesorisnya masih kurang lebih masih sama semua. Mungkin ada satu hal yang gue nggak sebut di review gue yang bahasa Inggris dan mesti ya gue sebut. Tapi SSP ini by default shellnya ini kayak macam, nggak tahu ya ini cat atau powder coat atau gimana. Gue rasa sih kayaknya ini cat ya. Gue belum coba kelupas karena sayang sekali kalau gue kelupas di shell SSP ini. Nggak tahu kalau misalkan dia kalau ada warna-warni lain, contohnya kayak si SSR ini kan banyak modelnya yang ada warna pink segala macem, yang warnanya lumayan bagus, cuman dicat gitu ya, jadi gampang kekelupas. Nggak tahu gimana ini durabilitas catnya atau powder coatnya si SSP ini, cuman ya itu aja sih perbedaan fisiknya kayaknya dibanding SSR. Dan selain itu boxnya juga ya agak beda. Dan memang gue banyak dengar dari forum audio lokal ataupun luar bahwa ada aja orang yang memang beli SSP atau SSR ini cuman karena artwork di boxnya. Dan kalau memang kalian beli untuk artwork di boxnya, ya I won't judge you. It's whatever. Gue bukan orang yang suka koleksi kotak segala macem gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak, dan gue juga bukan orang yang jago art atau segala macam, jadi gue nggak bakal komen itu. Gue cuma review audio untuk saat ini, dan itu saja sudah cukup. Seperti halnya dengan review ini, dan gue bakal tinggalin apa yang Brian pikirkan soal si SSP ini di akhir video ini kira-kira ya. Gue rasa udah cukup dulu. Like if you liked it, comment what you think, dan subscribe kalau lu pengen konten lebih banyak kayak gini. Oke, bye.